Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Triskitawati Burketaran, NPM 2105030319. Pengertian penilaian menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian memerlukan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Menurut Sardio dan Farah, penilaian adalah proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisien suatu program. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan unjuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Penilaian hasil belajar pada dasarnya berfokus pada bagian guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus mengetahui sejauh mana siswa telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tujuan dan fungsi penilaian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah diberikan. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, minat dan bakat serta sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik. Yang kelima, menentukan kenaikan kelas. Yang keenam, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensinya. Yang ketujuh, mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi bagi komponen pembelajar yang digunakan guru dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, menentukan tingkat lanjut bagi peserta didik. Selanjutnya, prinsip dan acuan pada pembelajaran IPS. Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar pada pelajaran IPS, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama, valid atau sahih. Yang kedua, objektif dan adil. Yang ketiga, transparan atau terbuka. Keempat, terpadu. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, bermakna. Ketujuh, sistematis. Kedelapan, akuntabel. Dan yang terakhir, beracuan kriteria. Teknik penilaian pembelajaran IPS terbagi menjadi teknik tes dan non-tes. Teknik tes menurut Dejemari dalam Widoyoko, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Teknik non-tes seringkali digunakan di pendidikan anak usia dini, antara lain teknik observasi, wawancara, anget atau kuesioner, dokumentasi, sosiometri. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul Teknik Tes dan Non-Tes sebagai Evaluasi Pembelajaran. Adapun beberapa aspek dalam penilaian pembelajaran IPS di SD yaitu kognitif nilai pengetahuan, afektif nilai perilaku, dan psikomotorik nilai keterampilan. Selanjutnya, evaluasi dalam pembelajaran IPS. Evaluasi dalam pembelajaran IPS adalah penilaian program, proses dalam hal pendidikan. Dalam pembelajaran IPS, evaluasi memiliki pengertian penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Evaluasi seperti ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimbau informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencangkup kegiatan, pengukuran, dan penilaian. Karakteristik evaluasi pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS pada setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa.
Organisasi materi pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar menggunakan pendekatan secara terpadu. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa yang masih pada taraf berpikir abstrak. Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah dasar tidak menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial. Materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Selanjutnya, evaluasi dengan penilaian tes. Ada validitas, reliabilitas, objektivitas, dan efisiensi. Evaluasi dengan penilaian non-tes. Yang pertama, penilaian keterampilan. Kedua, penilaian dengan pembuatan karangan atau laporan. Ketiga, penilaian dari segi afektif. Keempat, skala pilihan. Kelima, studi kasus. Dan yang terakhir, portofolio. Yang ketiga, evaluasi dengan penilaian otentik. Terbagi menjadi 3, yaitu penilaian merupakan dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian mencerminkan hasil proses belajar dari kehidupan nyata. Ketiga, menggunakan bermacam-macam instrumen pengukuran, metode yang sesuai, karakteristik, dan esensi pengalaman pembelajar. Hakikat evaluasi pembelajaran IPS di SD. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dengan proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas. Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya kita membahas instrumen penilaian autentik kompetensi keterampilan. Teknik penilaian autentik kompetensi keterampilan terdiri dari penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian kinerja atau dikenal dengan tes perbuatan atau praktis adalah teknik penilaian yang menuntut siswa menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja seperti bercerita, berdeklamasi, yang dinilainya diantaranya penghayatan, pelafalan, intonasi, dan apresi. Membaca nyaring, berpidato, bermain peran, berbalas pantun, drama, teater, dan lainnya. Instrumen penilaian proyek, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas atau semester 6, tahun ajaran, bentuk soal, tes proyek, materi utama, dan penyusun. Penilaian portofolio. Portofolio adalah alat penilaian yang berupa kumpulan dokumen dan hasil karya beserta catatan perkembangan belajar siswa yang disusun secara sistematis, yang bertujuan untuk mendukung belajar tuntas. Hasil karya yang dimasukkan ke dalam bundel portofolio dipilih yang benar-benar dapat menjadi bukti pencapaian suatu kompetensi. Setiap hasil karya dicatat dalam jurnal atau sebuah format dalam ada catatan guru yang menunjukkan tingkat perkembangan sesuai dengan aspek yang diamati. Lalu, komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil pekerjaan siswa, dan profil perkembangan siswa. Baiklah, sekian materi tentang penilaian pembelajaran IPS di SD. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.